Tuhan menjamamu. Kegelisahan atau kecemasan adalah bagian dari pengalaman yang pernah dialami setiap orang. Objek kegelisahan itu berbeda-beda. Misalnya kesehatan, ekonomi rumah tangga, keharmonisan dalam keluarga, relasi personal, masalah pekerjaan, dan lain-lain. Hari ini kita mendengar tentang pengalaman kegelisahan Ayub. Bisa dibaca dalam kitab Ayub bab 7 ayat 1 sampai 4, dilanjutkan ayat 6 sampai 7. Ayub adalah contoh orang saleh yang dalam penderitaannya ia terus berharap kepada Tuhan. Sebagai seorang manusia, Ayub mengalami penderitaan, kesulitan, tantangan, serta kegelisahan dalam hidup. Dan bahkan Ayub mengalaminya dengan sangat ekstrim. Ia awalnya adalah orang yang kaya raya. Lalu sesudah itu semuanya hilang darinya. Lalu ia mengalami penderitaan, kemalangan, kesedihan dalam hidup. Dalam situasi keterasingan seperti itu, Ayub tetap percaya Tuhan akan menolongnya. Apa yang diceritakan Ayub hari ini menggambarkan tentang kenyataan yang dialami. Ia melihat hidup seperti tanpa harapan. Hidup itu penuh dengan pergumulan yang menguras tenaga, pikiran, dan perasaan. Di saat orang mengalami kesulitan dalam hidup, pasti ada banyak hal yang dipikirkan. Ada banyak perasaan yang muncul. Orang menjadi gelisah. Inilah penyebab yang membuat orang menjadi semakin sukar untuk bisa tidur nyenyak. Kegelisahan menjadi semakin parah kalau orang dipenuhi dengan kekecewaan serta keputusasaan. Bedanya orang yang beriman teguh kepada Tuhan yaitu di saat mengalami kesulitan dalam hidup, ia tetap percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Ia tidak putus asa. Yang dia buat adalah terus berusaha dan menyerahkan seluruh kesulitan yang dialaminya ke dalam penyelenggaraan Tuhan. Ia membiarkan tangan kasih Tuhan untuk menolong. Ia terus berusaha untuk menghadapi kesulitan serta berjuang untuk mengatasinya. Senjata orang beriman dalam menghadapi kesulitan yaitu kedekatan dengan Tuhan. Sarana yang mendekatkan kita dengan Tuhan yaitu doa. Agar orang sampai ke level ini, ia membutuhkan latihan dan terus mencoba tanpa henti untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ini bukan usaha yang sekali jadi, tetapi sebuah proses yang berkesinambungan. Proses itu seperti sungai yang terus mengalir sampai ke laut. Keajaiban Tuhan selalu dinyatakan dalam situasi yang tak kita duga-duga. Tuhan selalu hadir termasuk di situasi yang paling sulit dan tak terpikulkan dalam hidup. Ia akan memberi kita energi untuk terus berlangkah maju. Sedangkan orang yang tidak beriman, dia akan menjadi seperti pengecut. Ia mudah lari dari kesulitan yang dialami. Ia mudah mempersalahkan orang lain. Ia mudah putus asa dan meninggalkan tanggung jawabnya. Semakin ia tidak menerima kesulitannya, semakin ia menjadi tidak tenang, penuh dengan kecemasan dalam hidup. Coba Anda periksa apa yang terjadi dengan hidupmu di saat Anda mengalami kesulitan dan tantangan dalam hidup. Masihkah Tuhan mendapat tempat? Masihkah kita menghadapinya dengan penuh kerendahan hati, lalu mencari jalan keluarnya? Misi Yesus, yaitu mewartakan kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Hari Minggu yang lalu kita mendengar cerita Injil bahwa setan mengenali Yesus. Engkau adalah yang kudus dari Allah. Hari ini Yesus melanjutkan cerita misinya. Dalam pelayanannya, Yesus masuk keluar kota. Pergi dari desa ke desa. Berjalan dari kampung ke kampung yang lainnya. Ia membuat banyak mujizat. Ia menyembuhkan orang sakit, juga yang kerasukan setan, serta membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Menariknya bahwa setan kembali dihadirkan. Ia menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Apa bedanya setan dengan manusia? Setan
memiliki pengetahuan, tetapi tidak memiliki kasih sedikit pun. Sedangkan manusia, ia memiliki pengetahuan dan memiliki kasih. Andaikan manusia tidak memiliki kasih, berarti itu sama dengan setan. Mestinya kita malu dengan sebutan itu. Maka kita diajak untuk selalu hidup dalam kasih. Keyakinan dan kesaksian Santo Paulus. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus adalah seorang pewarta Injil yang ulung. Ia adalah orang pertama yang memberanikan diri untuk mewartakan Yesus dan ajarannya di luar daerah Yahudi. Banyak suka duka yang ia alami. Yang membuat Paulus kuat dalam pewartaannya yakni pengalaman imannya. Saat Yesus memperkenalkan dirinya kepada Paulus dalam perjalanan ke Damsyik sebagai titik balik dalam hidupnya. Jalan ke Damsyik bagi Paulus adalah jalan pertobatan. Hari ini Paulus secara radikal mengingatkan kepada kita bahwa mewartakan Injil itu adalah prioritas. Celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Inti pesan Injil yaitu melakukan yang baik dan menghindari yang jahat. Inilah yang kemudian menjadi inti ajakan Paulus dalam surat-suratnya. Karena itu sangat beralasan kalau Paulus mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Selangkah lebih jauh, Paulus mengingatkan bahwa upah dalam mewartakan Injil yaitu memberitakan Injil tanpa upah. Karena penghargaan serta balasan yang akan diterima oleh setiap pewarta Injil yaitu kedamaian dan sukacita dalam hidup. Hal-hal lainnya Tuhan akan lengkapi kapan saja dalam hidup kita. Kadang itu tidak terjadi sekarang, langsung sesudah kita melakukan pewartaan. Tetapi kemudian, sesudah dan bahkan dalam perjalanan hidup kita selanjutnya, Allah akan selalu memberkati orang teristimewa mereka yang tak jemu-jemunya memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang tak berkesudahan. Allah senantiasa melukis indah dalam garis-garis bengkok kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa melukis indah di atas garis-garis lurus yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan senantiasa menjamamu dengan kasih-Nya yang tak berkesudahan. Tuhan memberkati.